Beberapa orang beranggapan dirinya tidak tegaan. Padahal di balik itu semua, tanpa mereka sadari, mereka sebetulnya adalah seorang raja tega. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Live Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa seperti biasa di akhir minggu kali ini bersama saya Algus Kanalendra di Live Restoration serial video. Di episode kali ini saya tergelitik untuk mengangkat sebuah kisah yang terjadi di sebuah sesi konseling dan coaching yang saya fasilitasi pada seorang klien saya. Di mana isi dari sesi itu sejalan dengan apa yang sudah saya sampaikan di bagian pembuka video kali ini, yaitu seseorang yang merasa dirinya tidak tegaan, padahal ia sebenarnya adalah seorang raja tega. Sebelum saya masuk ke kisahnya, tidak lupa saya juga ingin mengajak Anda untuk silakan subscribe dulu YouTube channel ini kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ada sedikit penyesuaian yang saya lakukan di tahun 2023 ini, terutama yang berhubungan dengan mekanisme mengunggah konten di media sosial. Dengan memastikan Anda sudah subscribe ke YouTube channel ini dan juga mengaktifkan lonceng notifikasi, paling tidak Anda menjadi salah satu dari mereka yang selalu mendapatkan informasinya setiap kali saya menginformasikan berbagai pembaharuan terkini di media sosial saya. Kembali ke kisah yang sempat saya singgung tadi. Beberapa hari yang lalu, saya memfasilitasi proses terapi konseling dan coaching pada salah seorang klien saya yang merasa dirinya tidak tegaan. Sedikit latar cerita, klien saya ini adalah seorang wirausaha yang mengelola sebuah bisnis. Ia merasa sikap tidak tegaannya ini menjadi sebuah penghalang di bisnis yang sedang dijalankannya. Agar tidak terlalu berpanjang lebar, izinkan saya untuk langsung saja masuk ke inti ceritanya. Sebagai seorang pemilik bisnis, tentu saja seseorang harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengendalikan kinerja timnya. Begitu juga yang dilakukan oleh tim saya ini. Ia memiliki sejumlah tim yang harus ia pimpin dengan segala dinamikanya. Di sebuah sesi perjumpaan dengan saya beberapa hari lalu, ia mengangkat sebuah kisah atau fenomena yang menurutnya menjadi ganjalan tersendiri dalam bisnisnya. Singkat cerita, ia dihadapkan dengan sebuah persoalan di mana salah seorang anggota timnya yang cukup senior menunjukkan sikap yang tidak representatif. Kata tidak representatif ini saya gunakan untuk menggambarkan sikap dan cara bekerja yang tidak sesuai standar. Salah satu bentuk sikap yang tidak sesuai standar ini adalah cara kerja yang asal-asalan yang kemudian menyulitkan anggota tim yang lain. Hal ini tentu memerlukan penyelesaian tersendiri. Begitu juga yang dialami oleh klien saya ini. Ia harus mengambil sebuah tindakan tegas untuk timnya yang satu ini. Tapi justru di sini masalah itu muncul. Dengan berbagai sikap dan ulah yang ditampilkan oleh tim seniornya ini, sebetulnya satu-satunya opsi yang tersisa saat itu adalah ia harus mengeluarkan timnya yang satu ini. Bukan tanpa alasan tentunya, segala tindakan penyelesaian sudah coba dilakukan, namun timnya ini tidak menunjukkan itikat baik untuk berubah. Sehingga lagi-lagi, yang terpikir saat itu atau satu-satunya opsi yang tersisa adalah ia harus mengeluarkan anggota timnya ini. Tapi justru disinilah muncul masalah. Tidak lain dan tidak bukan seperti yang menjadi judul dari episode kali ini, yaitu ada sikap tidak tegaan dalam dirinya yang kemudian menghalanginya untuk mengambil tindakan tegas pada timnya yang satu ini. Hal ini yang membuatnya merasa serba salah dan akhirnya memutuskan untuk mengangkat persoalan ini di salah satu sesi terapi konseling dan coaching yang ia jalani bersama saya. Di tengah pembicaraan, saya mengajukan sebuah pertanyaan. Anda sudah tahu bahwa sikap dari orang ini merugikan Anda dan segenap tim yang lain. Apa yang membuat Anda sulit mengambil tindakan tegas pada orang ini? Jawabannya sudah bisa ditebak. Saya ini orangnya tidak tegaan, coach. Itu katanya. Sebuah kalimat yang mungkin saja terdengar bijak, tapi sebetulnya di balik kalimat itu ada berbagai persoalan. Komentar saya saat itu sederhana sekali. Saya hanya mengatakan, tidak. Anda bukan tidak tegaan. Anda justru sebetulnya adalah seseorang yang raja tega. Klien saya ini protes. Loh, coach, saya ini tidak tegaan. Saya hanya mengatakan, tidak mungkin. Anda mengatakan Anda tidak tega. Ya, Anda mungkin tidak tegaan untuk orang yang satu ini. Tapi Anda sadari atau tidak,
Ketidaktegaan Anda pada satu orang ini yang jelas-jelas membawa kerugian pada banyak orang, menyebabkan Anda sedemikian tega pada diri Anda sendiri. Anda tega membiarkan diri Anda susah sendiri, Anda tega membiarkan kinerja bisnis Anda turun tidak karuan, dan Anda tega membiarkan tim yang lain harus menanggung kesusahan yang disebabkan oleh orang yang satu ini. Apa bukan raja tega itu namanya? Anda mungkin tidak tegaan pada satu orang, tapi Anda menjadi sedemikian tega pada lebih banyak orang lainnya karena orang yang satu ini. Saat itu, klien saya ini baru bisa melihat persoalan itu dari sudut pandang yang berbeda. Akhirnya, sisa dari sesi terapi konseling dan coaching yang saya fasilitasi saat itu bermuara pada dirumuskannya sebuah tindakan yang lebih bisa membawa win-win solution pada semua pihak. Tanpa bermaksud masuk ke dalam isi detail dari sesi itu, saya hanya ingin menyoroti sebuah pesan penting, bahwa ada kalanya kita merasa tidak tegaan pada orang lain, tapi tanpa disadari kita sebetulnya sedang menjadi seorang raja tega pada diri kita sendiri. Dan yang lebih parah lagi, bisa jadi ketidaktegaan kita pada satu orang spesifik ternyata membawa kerugian pada lebih banyak orang lagi, bukan hanya diri kita, namun lebih banyak orang di sekitar kita. Kalau sudah sampai begitu, yakin masih bisa menyebut diri tidak tegaan. Itulah yang saya sebut sebagai si tidak tegaan yang sebenarnya raja tega. Sekian dulu perjumpaan kita di episode kali ini. Semoga menjadi sebuah renungan tersendiri di akhir minggu ini. Ingat, subscribe YouTube channel ini Algus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.